Padahal kalau kita mau bicara patron sekarang, sebenarnya yang berkuasa adalah ya kita sebut saja PDIP. PDIP sekarang Ya kan? harus diakui. Artinya calon atau paslon dari PDIP lah yang bisa mengintervensi ASN. Tapi menariknya ASN sangat halus dan lembut cara main mereka. Betul. Nah, ASN dan juga sangaji-sangaji atau kepala desa ini sekarang justru terang-terangan menggunakan video menyatakan sikap bahwa bukan mendukung kepada paslon PDIP yang hari ini incumbent, justru kepada Gerindra yang notabene-nya punya afiliasi politik dengan Presiden Prabowo. Bertanya tentang bagaimana mengelola sampah di Kota Manado. Beliau dengan spontan menjawab, jangan ajari itu Pak kita. Kita 3 kali dapat adipura. Betul. Nah, ini kan kita bisa lihat di situ. Masyarakat, kalau kita bicara tentang kekuatan umat Islam, kontribusi umat Islam bagi pilkada sekarang di Kota Manado, sebenarnya secara jujur umat Islam adalah penentu kemenangan siapapun. Posisi dan peran penting umat Islam yang ada di Sulawesi Utara. Apakah Islam selalu menjadi masyarakat kelas 2? Atau punya peranan penting walaupun tidak ada kandidatnya yang berpotensi menduduki jabatan strategis. Kita langsung bahas lebih spesifik. Nomor 1 tidak ada Muslim. Di situ Andre Angau dengan Richard Sualam. Nomor 2 ada Muslim, yaitu Beni Parasan dengan Bobby Daud yang notabene-nya mantan anggota DPR dua-duanya. Yang ketiga itu tidak ada Muslim, yaitu siapa namanya? Pak Imba sama Pak dan juga Ivan. Yang keempat adalah Audi dan Luki Dato Muslim, Bobby Daud Muslim. Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bil, Offside. Di pembahasan kali ini saya bersama Bang Mat Nur, Andi Bongkang. Dulu kami bahas soal isu Syiah ya Bang ya? Puasa, waktu bulan puasa tentang Syiah. Mudah-mudahan ini bukan Syiah lagi. Kita mau bahas soal isu pilkada. Pasca Prabowo dilantik dan Gibran. Kemudian kita mau merambat menuju ke daerah. Kebetulan kita di Manado dan Sulawesi Utara. Ini Bang, kita mau bahas secara nasional. Aku nggak usah panjang lebar ya tentang Mat Nur ini. Beliau adalah tokoh aktivis Muslim Sulawesi Utara. Tentu banyak bergelut di aktivitas sosial dan keagamaan. Nah, pikiran-pikiran beliau juga tentang politik itu juga update ya, terutama dalam konteks politik lokal yang ada di Manado. Kita tahu Manado sekarang ada 4 calon dan Sulawesi Utara juga ada 3 calon. Kan gitu. Saya nggak mau sebutin siapa-siapa calonnya, tapi yang jelas kita mau baca soal peta politik ke depan, apa posisi dan peran penting umat Islam yang ada di Sulawesi Utara. Apakah Islam selalu menjadi masyarakat kelas 2 atau punya peranan penting walaupun tidak ada kandidatnya yang berpotensi menduduki jabatan strategis? Pandangan Abang sebagai aktivis, bagaimana arah politik Muslim yang ada di Sulawesi Utara? Yang pertama saya kritisi dulu tadi Bung Billy bilang umat Islam mungkin dalam tanda petik tidak disebutkan tadi hampir tidak memiliki potensi untuk dapat jabatan-jabatan strategis di Kota Manado. Menurut saya itu tidak. Semua punya potensi siapapun dia, agama apapun dia bisa punya potensi dengan niat yang tulus, yang lurus, yaitu yang paling utama adalah amanah reformasi tetap harus dijaga, dikawal, yaitu memberantas KKN. Satu. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan umat Islam, kontribusi umat Islam bagi pilkada sekarang di Kota Manado, sebenarnya secara jujur umat Islam adalah penentu kemenangan siapapun di pilkada Kota Manado. Tapi ada 2 kandidat yang bertarung juga kan ini? Saya belum bahas itu, tapi saya bicara dulu tentang Muslim. Kenapa saya bilang umat Islam penentu? Karena data pengurangan dan ketambahan penduduk Muslim ini dari ketambahan otomatis dari sisi usia yang sudah memasuki usia memilih dan pengurangan karena ada yang meninggal tentunya. Berdasarkan data pemilu yang lalu Bung Taufik, umat Islam Kota Manado itu ada di angka 86.049 KK. Berarti dari 330 sampai 350 ribu pemilih, ada 80 ribuan. KK. Saya bilang KK Bung Taufik. 86.049 KK dengan berbagai strata dalam Kota Manado ya? Kota Manado Bung Taufik, dari hasil survei patron nilai-nilai Islamnya, klasifikasi Islam. Mulai dari keluarga Prasakina, Sakina 1 dan seterusnya. Dari 86.000 itu, kakak itu Bung Taufik, kita membuang angka ekornya saja Bung Taufik. Ambil 80.000.
Satu, kita buang ekornya, ambil 80.000. Yang kedua, kita hanya mengambil asumsi satu kakak itu cuma 2 orang saja. Kita tidak menghitung anak-anaknya. Dengan asumsi semua pasangan, tidak ada janda, tidak ada duda. Karena kita membuang anak-anak yang saya saja punya anak 2 sudah memilih. Nggak usah dihitung itu. 80.000 itu kali 2, Bung Taufik. Ada 160.000 suara umat Islam. Sayangnya umat Islam dalam hal ini, tokoh-tokoh Islam, tokoh politik Islam di Kota Manado menjual dengan harga murah sekali nilai jual kekuatan politik Islam yang sangat menentukan kemenangan. Bagaimana mau menakar bahwa siapa yang jual murah dan siapa yang dikategorikan kayaknya dia lebih tepat? Kita bisa lihat di dalam pertarungan politik kali ini, pertarungan dalam tanda petik ya. Kita lihat, ini sekarang seperti Bung Taufik bilang ada 2. Nah, 2 orang tokoh muslim ini harus kita akui plus minusnya mereka berdua adalah tokoh muslim yang direkrut. Kalau bukan tokoh tidak mungkin direkrut. Kita langsung bahas lebih spesifik. Nomor 1 tidak ada muslim. Di situ Andre Angau dengan Richard Sualang. Nomor 2 ada muslim, yaitu Beni Parasan dengan Bobby Daud yang notabene-nya mantan anggota DPR dua-duanya. Yang ketiga itu tidak ada muslim, yaitu siapa namanya? Pak Imba sama Pak dan juga Ivan. Yang keempat adalah Audi dan Lucky Datau. Lucky Datau muslim, Bobby Daud muslim. Apakah kemudian muslim tidak menaruh harapan terhadap keduanya, atau di Andre Angau dan juga di Imba muslim juga berharap? Ketiadaan tokoh muslim di 2 pasangan ini yaitu ARS dan Beriman bukan berarti kemudian langsung kita menjustis adalah ketiadaan kekuatan Islam di situ. Beda kan? Ketiadaan tokoh Islam dengan ketiadaan suara Islam, dukungan muslim gitu. Dan banyak juga tokoh kan yang kita belum bisa melihat dari tokoh-tokoh yang luar yang di dalam sini saja. Tapi perspektif yang Abang bilang tadi bahwa sayang sekali terlalu murah ini suaranya muslim, apakah kemudian dengan pernyataan ini Anda mau menggiring kami memilih di salah satu 2 muslim yang ada? Saya tidak menggiring ke situ karena saya untuk kepentingan Bung Taufik tadi sudah bilang dan dalam beberapa podcast kemarin saya sebagai aktivis muslim yang dengan dasar pemikiran aliran Syiah, saya punya pemikiran yang mungkin berbeda dengan teman-teman bahwa kepemimpinan di Indonesia ini kita tidak bisa paksakan dengan kepemimpinan dalam tanda petik seperti di daerah-daerah yang lain yang mayoritas Islam. Intinya kepemimpinan ini adalah pelayanan. Bagi saya Bung Taufik, tidak apa-apa kita menyebut merek minuman di sini, nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Nah, ada minuman Coca-Cola dan itu konsep saya untuk menjadi figur pemimpin di Manado itu harus keluar dari patronase Coca-Cola ini. Coca-Cola itu adalah kompeten, karismatik, communication dan landscape. Nah dari kandidat yang ada ini, ayo kita masukin mereka ke dalam 4 patron saya ini. Kompeten. Siapa yang kompeten di antara mereka berempat ini dia? Kita tidak bisa memilih satu saja. Semua kompeten menurut saya. Punya track record masing-masing. Meski bukan muslim. Bagi saya yang dimaksud dengan muslim adalah bukan dengan KTP Islam, Bung Taufik. Tetapi muslim adalah dia yang lisannya dan perbuatannya bermanfaat bagi alam, bagi manusia. Itu. Kompeten nggak? Baru kemudian Anda melihat kompeten ini 4-4-nya ada nih? Kalau mau diklasifikasi kan tidak enak saya mau bilang yang paling kompeten sini. Tapi setidaknya potensi keempatnya ada? Pasti semua memiliki kompetensi yang memadai. Walaupun kemudian kalau saya mau klasifikasi, saya bisa menyebut siapa yang lebih kompeten di antara mereka kan. Kemudian karismatik. Karismatik. Siapa yang lebih karismatik di antara mereka? Masyarakat menilai. Kita bisa menilai bersama ketika kampanye, debat, apa segala macam. Di luar negatif campaign, black campaign, dan lain-lain. Kita melihat sambutan masyarakat terhadap tokoh yang turun, kandidat ini. Nah, aku tahu siapa yang punya karismatik. Aku nggak mau bilang, tapi aku tahu. Iya, saya juga tahu. Nggak mungkin saya mau bilang kan. Nanti dia bilang saya memihak salah satu calon. Kemudian, communication. Communication ini bukan permasalahan orang yang pintar bicara, Bung Taufik. Seperti yang ada. Yang dimaksud dengan communication adalah dia menjadi jembatan atas aspirasi masyarakat dan aspirasi pemerintah juga yang akan diberikan kepada masyarakat. Itu yang dimaksud dengan communication, bukan pintar ngomong. Saya mengambil contoh, minta maaf banyak kalau saya menyebutkan diri aja dalam debat kemarin. Sebuah komunikasi yang sangat singkat, simple, tetapi sangat menohok ketika salah satu kandidat yang lain kemudian mencoba menguliti pasangan Beriman dengan
bertanya tentang bagaimana mengelola sampah di Kota Manado. Oke. Beliau dengan spontan menjawab, jangan ajari itu Pak kita. Iya. Kita 3 kali dapat adipura. Betul. Nah, ini kan kita bisa lihat di situ. Betul. Masyarakat langsung melihat di situ. Betul, betul. Yang terakhir adalah Coca-Cola, yang terakhir landscape, penguasaan wilayah. Oke. Saya bisa menyebut di antara ini siapa yang paling menguasai wilayah ini. Saya bisa sebut. Anda bisa bahkan beliau ini kandidat wali kota ya. Iya. Yang wali kotanya bukan wakil. Saya tidak melihat wakil menguasai landscape Kota Manado. Oke. Yang wali kotanya ini saya tidak mau menyebut namanya. Iya. Nggak enak. Tapi dia tahu wilayah di Manado dan siapa tokoh-tokoh di situ. Saya kaget itu. Orang setua itu bisa berpikir seperti itu. Ya, itu. Nah, itu dari patron yang bisa saya bikin ini Coca-Cola. Nah, satu kritikan saya Bung Taufik pada debat kandidat kemarin sangat disayangkan. Iya. Masih ada pasangan yang dalam mengajukan pertanyaan, namanya ini debat. Iya. Debat kandidat berarti mau dibenturkan visi misi masing-masing kandidat. Betul. Visi misi ini kan bukan ke belakang Bung Taufik. Betul. Visi misi ini ke depan. Ke depan. Ngapain kita mau debat, mau mencerdaskan rakyat? Iya. Kita mendebat sesuatu hal yang telah lewat. Betul. Orang mau mendebat minta maaf banyak Bung Taufik. Mendebat Pak kandidat Jimmy Rimbarogi yang mantan narapidana. Itu masa lalu. Iya. Iya kan? Betul. Mau mendebat apa namanya? Yang siapa lagi? Siapa di situ? Ada Andre Amo, ada Beni Parasan. Beni Parasan. Dengan Bobby Daud. Bagaimana mau jadi wali kota? Kemarin calon saja suara tidak dapat. Ini masa lalu. Oke. Baru mau debat sama masa lalunya Audi. Audi ini dari mana? Iya. Lu kita tahu maju juga tidak duduk lagi. Ini mendebat masa lalu. Apa mau masyarakat mendebat Pak Andre Amo yang membongkar 54 rumah umat Islam di lorong di Mahau? Betul. Mau enggak itu dijadi bahan debat? Iya. Dan tidak punya solusi. Iya. Kalau minta maaf banyak Bung Taufik, saya terpaksa harus menyebut. Enggak masalah. Ada Pak Feki yang pernah mantan wali kota dan ada putranya. Iya. Enggak pernah tuh menggusur Mahau. Iya. Ketika ada bencana banjir yang dilakukan dan Imba juga waktu dulu wali kota. Oke. Pak Richard juga waktu itu dia ketua dewan kalau dia tidak salah. Ya. Ketika bencana alam, mereka datang yang pertama adalah memberikan apa namanya keteduhan, menenangkan psikologi rakyat, memberikan sugesti sama mereka supaya mereka bisa survive akibat bencana, memberikan bantuan. Apa kita harus meminta kandidat yang lain? Loh, kalau debat terakhir angkat dong. Masyarakat kena bencana bukan dibantu, justru diantara eksavator membongkar. Ini kan tidak mendidik menurut saya. Ini hal-hal yang perlu diluruskan Bung Tai. Makanya saya berharap KPU dan Bawaslu ke depan kalau debat itu debat visi misi itu ke depan lah. Kalau yang di belakang langsung moderator langsung potong lah, enggak perlu lah. Dan hal-hal yang sesuai dengan topik yang harus dibahas gitu. Iya, dan menurut saya pribadi sebagai seorang muslim, karena tadi Bung Taufik bilang kita bicara enggak panjang lebar. Sebagai seorang muslim, kita sebagai muslim harus berpikir dengan rasa keimanan kita. Keimanan intelektual dan keimanan spiritual. Siapa yang layak memimpin orang-orang beriman di Kota Manado? Garis bawahnya iman itu tadi. Iya, harus beriman dong. Dan hanya orang beriman yang mengenali orang-orang beriman. Bung Taufik. Ini orang-orang yang tidak beriman. Cocok. Oke, sebelum langsung pergi, ini masih ada hal yang barangkali penting dibahas juga, Bang. Kita kop diskusi hari ini adalah soal bagaimana membaca peran dan posisi strategis bagi Muslim secara komunal dan juga Muslim secara strategis untuk di jangka panjang ketika kemudian di 4 paslon ini ada yang terpilih, ya kan? Hampir semua aktivis dan juga tokoh Muslim ada kok di 4 paslon itu kan? Itu kita harus akui. Tapi memang kalau mau bicara Muslim yang lebih akrab, itu ada di 2 pasangan calon yang lebih mengkerucut. Baik itu incumbent dan juga paslon nomor urut 3. Tapi bagaimana Abang membaca dengan fenomena sekarang, kalau kita mau kaitkan dengan pemilihan gubernur, di mana gerakan pemilihan gubernur ini semacam memberikan tanda kutip, tanda awas kepada ASN-ASN yang terafiliasi dengan pejabat-pejabat politik yang punya identitas warna tertentu yang kita bilang sebagai incumbent. Nah, tentu kita tahu pemilihan gubernur di sini ada orang yang mengatasnamakan utusannya Prabowo. Iya, bahkan saya sudah nonton beberapa video semua. Itu saya
tidak bisa masuk ke wilayah ranah hukum Oke. pidana perdata pilkada, itu urusan Bawaslu. Tetapi secara akal terendah saya sebagai makhluk Tuhan, ketika ada aturan yang menyatakan TNI Polri, ASN itu tidak berpolitik praktis secara vulgar, maksudnya kan terang-terangan, kemudian tiba-tiba ada oknum-oknum camat, oknum-oknum kepala desa dengan tegas, dengan berani mengkampanyekan kandidat, saya dengan akal terendah saya hakul yakin ini diperintah dan diintimidasi. Tidak mungkin ASN begitu, Bung Taufik. Persoalannya, kalaupun ASN ini tidak melakukan hal itu, dia akan melakukan hal yang serupa, tapi atas instruksi dari instrumen yang lain. Nggak masalah, tapi menurut saya, walaupun salah, jangan terang-terangan lah. Semua orang tahu dari dulu kan ASN mendukung siapa. Guys, disclaimer ya, karena memang di Sulawesi Utara ada sekumpulan kepala desa, sangaji, dan juga mereka yang jabatan sebagai camat dan lurah, itu menyatakan sikap memberikan dukungan kepada paslon tertentu yang berkompetisi gitu. Padahal kalau kita mau bicara patron sekarang, sebenarnya yang berkuasa adalah, ya kita sebut saja PDIP. PDIP sekarang, ya kan? harus diakui. Artinya calon atau paslon dari PDIP lah yang bisa mengintervensi ASN. Tapi menariknya ASN sangat halus dan lembut cara main mereka. Betul. Nah, ASN dan juga sangaji-sangaji atau kepala desa ini sekarang justru terang-terangan menggunakan video menyatakan sikap bahwa bukan mendukung kepada paslon PDIP yang hari ini incumbent, justru kepada Gerindra yang notabene-nya punya afiliasi politik dengan Presiden Prabowo. Anda membacanya gimana itu, Bang? Saya tidak mau mengomentari itu. Yang saya mau lanjuti yang tadi Bung Taufik. Kalau ada oknum TNI, Polri, ASN, walaupun salah ya secara peraturan, terang-terangan menyatakan dukungan walaupun itu salah, melanggar, saya hanya menyampaikan kepada kandidat siapapun yang menggerakkan mereka atau tim mereka menggerakkan mereka, hati-hati. Orang Manado bilang jangan terlalu percaya. Karena penentu itu di TPS. Bisa saja mereka teriak-teriak mendukung, di TPS mereka tidak mencoblos, tidak memilih. Mau dihukumi bagaimana mereka? Tidak ada bukti fisikal mereka memilih siapa. Itu Bung Taufik. Terakhir, untuk tokoh-tokoh muslim yang sekarang berada di 4 paslon yang ada di Kota Manado, saran terpenting Anda? Saran terpenting saya bukan hanya kepada mereka saja, tetapi seluruh kandidat. Bahkan di seluruh kota kabupaten yang lain. Pesan-pesan dari junjungan saya, Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan barang siapa menjadikan dirinya sebagai pemimpin rakyat, maka dia harus mulai mendidik rakyatnya dengan perbuatannya, bukan dengan kata-katanya. Karena dia yang memimpin itu, yang mendidik rakyat dengan perbuatannya, dia yang lebih layak mendapatkan penghormatan dan pengagungan dari rakyat ketimbang mereka yang mendidik rakyat dengan lisannya. Intinya, pilihlah pemimpin yang memang memberikan keteladanan. Urusan pernah diuji oleh Tuhan dengan permasalahan-permasalahan masa lalu, itu urusan masa lalu. Di dalam Islam itu biasa. Umar bin Khattab mantan pembunuh menjadi khalifah kedua. Apalagi cuma, minta maaf, apalagi cuma Jimmy Rimbarogi yang korban politik juga. Karena saya tahu betul permasalahan itu. Dan waktu sangat sempit untuk saya jelaskan kasus-kasus yang lama. Baik. Saya berharap siapapun nanti terpilih, tolong muliakan kembali warga Mahau 54 rumah yang dibongkar rumahnya dan dibiarkan begitu saja. Kita saja yang mau memindahkan ternak kita harus menyediakan kandang yang baru dipindahkan. Ini sampai sekarang sudah mau 2 tahun Bung Taufik, dibiarkan itu. Kasihan mereka. Ustadz Muhammad Nur Andi Bongkang dengan segala pikirannya. Saya Bang Mil, offside. Salam.